Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, bab yang menjelaskan metode belajar atau memulai belajar mengaji dan kadarnya belajar serta waktunya belajar. Ila hadrati Nabi Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa dzurriyyati wa ali kullin wa ashabi kullin ajmain wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir. Wa kana dan ada siapa Abu Hafsin al-Kabiru yang agung, itu yaktasibu bekerja siapa Abu Hafsin wa yukarriru dan mengulangi pelajaran atau belajar siapa Abu Hafsin al-uluma terhadap beberapa ilmu. Jadi kemarin disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah seorang ulama besar. Beliau berprofesi sebagai pedagang atau penjual kain, dan di sela-sela beliau itu berdagang itu masih sempat mudzakarah dan juga mutorohah, artinya masih sempat itu membahas ilmu. Maka dari itu orang yang sudah bekerja itu juga masih punya kesempatan untuk belajar atau menuntut ilmu. Fa in kana, maka jika ada apa kelakuan, fa in kana, maka jika ada apa kelakuan, la budda wajib li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu, minal kasbi dari bekerja, li nafaqati iyalihi karena menafkahi beberapa keluarganya talib, dinafaqati iyalihi karena menafkahi beberapa keluarganya talib, fal yaktasib maka bekerjalah siapa talib, wal yukarrir dan mengulangi pelajaranlah siapa talib, wala yaksul dan tidak atau jangan bermalas-malasan siapa talib, wala yaksul dan jangan bermalas-malasan siapa talib, walaisa dan tidak ada itu li sahihil badani pada sehatnya badan, wal akli dan akal, apa udur atau kesulitan
fi tarki ta'alumi, di dalam meninggalkan belajar, wa tafakuhi, dan belajar fikih. Fa innahu maka sesungguhnya kelakuan itulah yakunu ada siapa talib itu afqaru, lebih fakir, min Abi Yusufa, daripada Abu Yusuf, walam yamna'ahu, dan tidak mencegah terhadap Abu Yusuf apa dzalika itu fakir, minat tafakuhi, dari belajar fikih. Jadi apabila seseorang itu mengharuskan dirinya untuk bekerja, baik itu bekerja karena untuk kecukupan dirinya atau untuk bekal dirinya, ataupun karena tanggung jawab kepada keluarganya, maka tetap bekerjalah, namun jangan meninggalkan belajar. Jadi kalau istilah sekarang tidak ada istilah putus sekolah, bagaimanapun kondisinya itu harus tetap sekolah, meskipun sekolah sambil bekerja. Faman, maka adapun siapa orang, karena ada itulahu bagi man, apa malun harta, kasirun yang banyak, fanikma, maka itu sebaik-baiknya apa al-malu harta, fanikma, maka itu sebaik-baiknya apa al-malu harta, as-solihu, yang soleh, dirrojuli, bagi laki-laki, as-solihu, yang soleh. Wakila, dan dikatakan di alimin, bagi orang alim, bima, dengan apa adrokta, menemukan siapa kamu, al-ilma, terhadap ilmu. Qala, maka berkata siapa alim, biabin, dengan bapak atau ayah, ghaniyin, yang kaya, li'annahu, karena sesungguhnya abun itu, karena ada siapa abun itu, yastoni'u, berbuat baik siapa abun, bihi, dengan sebab mal, ahlal ilmi, terhadap ahlul ilmi, wal fadli, dan keutamaan. Fa innahu, maka sesungguhnya yastoni'u itu sababu ziyadatil ilmi, menjadi sebab tambahnya ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya al-ihsan atau kebaikan, li'annahu, karena sesungguhnya al-ihsan itu syukrun, mensyukuri, ala nikmatil akli, atas nikmatnya akal, wal ilmi, dan ilmu. Wa innahu, dan sesungguhnya syukur itu sababu ziyadati, menjadi sebabnya tambah, itu sababu ziyadati, menjadi sebabnya tambah.
itu sababuz ziyadati, menjadi sebab tambahnya nikmat. Kemudian dikatakan atau ditanyakan bagi seorang alim, ada satu orang alim yang kemudian ditanya, kamu bagaimana bisa menjadi orang yang alim? Jawab seorang laki-laki itu, aku alim itu sebab bapakku kaya. Loh, kok bisa? Karena dengan kekayaannya itu bisa berbuat baik atau bisa menolong kepada orang yang mempunyai ilmu dan orang yang mempunyai keutamaan. Jadi dengan kekayaannya, dengan hartanya, dia membantu orang yang berilmu, seperti halnya kalau sekarang mungkin banyak sedekah kepada para kiai atau mungkin membangun pondok pesantren dan lain sebagainya, yang kemudian dengan sebab sedekahnya itulah menjadikan atau perantara daripada sedekahnya itulah kemudian menjadikan anaknya menjadi orang yang alim dan tambahnya nikmat. Kila dikatakan, qala telah berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, innama adraktu, bahwasanya menemukan siapa aku al ilma, terhadap ilmu, bilhamdi dengan memuji lillahi kepada Allah Ta'ala, halnya luhur siapa Allah, wasyukri dan mensyukuri, fakullama fahimtu, maka ketika memaham siapa aku, wa wafaktu dan menyesuaikan siapa aku atau sesuai siapa aku, ala fikhin, atas fikih, wa hikmatin dan hikmah, fakultu, maka kemudian berkata siapa aku, alhamdulillahi, atau mengatakan, mengucapkan siapa aku, alhamdulillahi, terhadap alhamdulillahi ta'ala, fazada, maka menjadi tambah, fasdada, maka menjadi tambah, apa ilmi ilmuku. Wahakada, dan ingatlah, yang bagi sebaiknya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, apa ayastagila, menyibukkan siapa talib, bisukri, dengan bersyukur, syukurnya bil lisani, dengan lisan, wal janani, dan harta, wal arkani, dan beberapa anggota, wal mali, dan harta, wayara, dan meyakini siapa talib, wayara, dan meyakini siapa talib, al-fahma, terhadap pemahaman, wal ilma, dan ilmu, wat taufiqa, dan pertolongan, minallahi, dari Allah Ta'ala, halnya luhur siapa Allah. Kemudian sebaiknya bagi orang yang menuntut ilmu atau seorang pelajar itu menyibukkan dirinya dengan bersyukur, bersyukurnya tersebut dengan lisan, yaitu dengan ucapan, atau dengan hati, atau juga dengan beberapa anggota, atau juga dengan harta. Dan juga harus meyakini bahwasanya kefahaman dan ilmu serta pertolongan itu merupakan
sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu dan mencari siapa talib, wa yatlubu dan mencari siapa talib al-hidayata terhadap hidayah minallahi dari Allah taala, halnya luhur siapa Allah, bidduai dengan doa lahu pada Allah, wa tadarrui dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri ilaihi pada Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu hadin dat yang menunjukkan man terhadap orang, istahdahu yang mencari hidayah siapa man terhadap Allah, istahdahu yang mencari hidayah siapa man terhadap Allah. Fa ahlul haqqi maka adapun ahlul haq, wahum adapun ahlul haq, wahum adapun ahlul haq itu ahlus sunnati, ahlus sunnah wal jamaati dan jamaah. Tolabu mencari siapa ahlus sunnah wal jamaah al haqqa terhadap kebenaran minallahi dari Allah ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah, al haqqa yang hak, al hadi yang menunjukkan, al-mubini yang menjelaskan, al-asimi yang menjaga, al-asimi yang menjaga. Fahadahum maka menunjukkan siapa Allah terhadap hak, fahadahum maka menunjukkan terhadap hak siapa, fahadahum maka menunjukkan terhadap ahlus sunnah wal jamaah siapa Allah ta'ala, halnya luhur siapa Allah. Wa asamahum dan menjaga siapa Allah terhadap ahlus sunnah wal jamaah anid dolalati dari kesesatan. Wa ahlud dhalalati adapun ahli kesesatan itu ajabu kagum siapa ahlud dhalalah, itu ajabu kagum siapa ahlud dhalalah bira'ihim dengan pendapatnya ahlud dhalalah, wa aklihim dan akalnya ahlud dhalalah. Qalabu mencari siapa ahlud dhalalah al haqqa terhadap hak atau kebenaran minal makhluki dari makhluk, al ajizi yang lemah, wa huwa adapun makhluk itu al aklu akal, li'annal akla karena sesungguhnya akal itu la yudriku tidak menemukan apa akal, jami al asya'i terhadap semua beberapa sesuatu, kal basari seperti penglihatan, la yubsiru yang tidak bisa melihat apa al basar, jami al asya'i terhadap semua beberapa sesuatu. La yubsiru tidak bisa melihat apa basar, jami al asya'i terhadap semua sesuatu. Fahujibu maka dihalang-halangi apa? Fahujibu maka dihalang-halangi siapa ahlud dhalalah, wa ajazu dan lemah siapa ahlud dhalalah, wa dhallu dan sesat siapa ahlud dhalalah, wa adallu dan menyesatkan siapa ahlud dhalalah.
Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orang itu arafa mengetahui siapa man nafsahu terhadap dirinya man, faqad arafa maka sungguh mengetahui siapa man rabbahu terhadap Tuhannya man. Fa idza arafa maka ketika mengetahui siapa man, fa idza arafa maka ketika mengetahui siapa man, mengetahui ajza nafsihi terhadap lemahnya dirinya man, arafa maka mengetahui siapa man qudratallahi terhadap kemampuannya Allah, qudratallahi terhadap kemampuannya Allah Ta'ala halnya luhur siapa Allah. Walayat tamidah dan tidak berpegangan siapa man, walayat tamidah dan tidak berpegangan siapa man ala nafsihi atas dirinya man, wa aklihi dan akalnya man, bal yatawakkal bahkan bertawakal siapa man alallahi atas Allah, wa yatlubu dan mencari siapa man minhu dari Allah al-haqqa terhadap perkara yang hak. Waman dan adapun siapa orang itu yatawakkalu tawakal atau pasrah siapa man alallahi atas Allah, fahuwa maka adapun Allah itu hasbuhu yang mencukupi, itu hasbuhu yang mencukupi siapa Allah terhadap man, wa yahdihi dan memberi petunjuk siapa Allah terhadap man ila siratin pada jalan mustaqimin yang lurus. Waman dan adapun siapa orang itu karena ada la itulahu bagi man apa malun harta, fala yabkhal maka jangan pelit siapa man. Wayam bagi dan sebaiknya apa ayat ta'awada mohon perlindungan siapa Allah, wayam bagi dan sebaiknya apa ayat ta'awada mohon perlindungan siapa man billahi dengan Allah Ta'ala halnya luhur siapa Allah minal bukhli dari sifat pelit. Jadi may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang pasrah kepada Allah maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut dan akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut kepada jalan yang lurus. Dan juga sebaiknya bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan pelit atau tidak pelit, harus menjadi seorang yang dermawan, baik itu dermawan dengan hartanya ataupun juga dengan ilmunya. Dan juga sebaiknya seorang pelajar itu selalu memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat bakhil. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudain adapun apa saja penyakit, ayyudain adapun apa saja penyakit atau penyakit apa saja itu adwa lebih menyakitkan, itu adwa lebih menyakitkan minal bukhli daripada sifat pelit.
Jadi penyakit yang paling menyakitkan itu adalah penyakit bakhil. Wa kana, dan ada siapa Abu Syekh al-Imamu al-Ajalu Samsul A'immah al-Khulwani, itu fakiran seorang yang fakir, yabi'u yang menjual siapa Syekh al-halwa terhadap manisan, wakana, dan ada siapa Syekh itu yukti memberi siapa Syekh al-fuqaha terhadap fuqaha atau ahli fikih, minal khulwa'i dari manisan, wa yaqulu, dan berkata siapa Syekh, ud'u doakanlah al-ibni terhadap anakku, fabi barakati judihi, maka sebab berkah dermawannya Syekh, wa'tiqadihi dan i'tiqadnya Syekh, wa safaqatihi dan sifat belas kasihannya Syekh, wa tadarruihi dan bersungguh-sungguhnya Syekh, nala, maka memperoleh siapa ibnuhu anaknya Syekh, memperoleh ma terhadap perkara, nala yang memperoleh siapa ibnuhu, nala yang memperoleh siapa ibnuhu terhadap ma. Kemudian dikisahkan ada seseorang, itu Syekh Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Khulwani, seorang yang juga pedagang, itu rajin bersedekah kepada orang alim. Kemudian dengan bersedekahnya itu beliau meminta doa supaya anaknya diberikan, atau minta doa supaya anaknya berhasil di dalam belajarnya. Maka dengan sebab adanya sifat dermawan dari pedagang atau syekh tadi, dan juga sifat belas kasihan dari syekh tadi, maka kemudian anaknya memperoleh apa yang dicita-citakannya. Wa yastara, dan wa yastara, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.